Gimana teman-teman yang tadi udah pada paham belum? Ini kita lanjutin ya yang tadi. Mungkin Iza bisa prepare, bisa share screen lagi buat lanjutin materi yang tadi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Iza. Oke, aku coba share screen lagi ya. Ntar nih udah aman belum buat share screen? Udah aman sih. Oke. Oke, share screen. Oh ini masih di disable nih chatnya. Masih belum bisa share screen. Oke. Coba lagi. Oh ya host, coba itu nih hostnya Raka ya. Oke, Kak. Oke, udah Udah ya. Host. Siap. Host. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi kita sampai ke ngelihat output dari confusion matrix ya. Udah kita lihat nih tadi bentuknya kayak gini jadinya. Ternyata yang prediksikan tadi yang jadi yang kita prediksikan adalah kelas kolom V7-nya. Kemudian diprediksi oleh kolom selain V7. Titik gitu kan. Ternyata outputnya kayak gini nih. Ini adalah confusion matrix-nya. Tadi kita udah ngebaca ya, gimana sih cara ngebacanya, udah tau kan ya, tadi yang accept, kalau misalnya prediksinya accept, dan yang aslinya juga accept, itu ada 68. Kemudian yang prediksinya good, dan aslinya adalah accept, itu ada 2. Berarti ini prediksi yang salah gitu. Yang selain diagonal dari confusion matrix-nya, itu ada prediksi yang salah. Oke. Kemudian lanjut nih, ada akurasi ya. Akurasi berarti rumusnya itu adalah total prediksi yang benar per semua prediksi. Total prediksi yang benar per total semua prediksi. Total semua prediksi itu artinya itu ya, jumlah dari testingnya ada berapa. Testingnya ada misalnya 335 nih, berarti total semua prediksinya ada 335 gitu. Jadi kan ada 335 yang pengen diprediksiin. Oke, jadi bisa dimaknakan kalau dari berapa nih? Semua dari 335 observasi baris ya. 335 observasi. Nah, kita jumlahin nih berapa nih? Nah, anggaplah gini ya, kalau makna bebasnya kayak gini, dari 100% observasi 92 sampai 93 observasi diantaranya diprediksi secara benar gitu. Oke. Kemudian ada ini confidence intervalnya. Jadi akurasi ini kan testingnya pakai sampel ya. Ini sebenarnya kan kita ngambil sampel nih testingnya, data testingnya. Jadi kemungkinan juga dengan sampel testing yang berbeda, akurasinya juga beda gitu. Nah dengan testing yang berbeda lagi, akurasinya beda lagi gitu kan. Otomatis nanti akurasinya bakal beda-beda nih. Nah 95% rentangnya itu, 95% diantaranya kalau kita ngambil sampel, ini kalau dilakuin 95 kali ya, sampelnya kita lakuin 95 kali, terus kita ukur akurasinya. Nah, 95% bakal berada di antara 0,883 sampai 0,94 gitu akurasinya. Jadi ya segini nih. Kemudian no information rate. Jadi misalnya no information rate itu kayak gini ya. Nih, misalkan pengertiannya dulu sih sebenarnya. No information rate adalah proporsi terbesar dari kategori-kategori dalam kelas target. Nah, Oke, kelas target itu sebenarnya kalau di sini kolom target ya. Kolom targetnya kan siapa nih? V7 kan ya. Tadi kita prediksi buat modelnya kolom targetnya itu V7. Nah, di dalam V7 itu ada berapa kategori sih? Ada berapa level? Nah, kalau dilihat tadi kan ada level ini accept, good, unaccept sama V-good. Nah, kemudian apa yang dimaksud sama no information rate? Nah, no information rate itu adalah proporsi terbesar dari kategori-kategori dalam kelas target. Jadi proporsi terbesar antara proporsinya ACC berapa, proporsinya ACC berapa, good berapa, ACC berapa, V-good berapa. Nah, proporsi terbesarnya itu yang bakal jadi no IR gitu. NIR, no information rate. Jadi misal nih, di dalam kelas target kita ada 40% nih, di data testing ya, di data testing height-nya misalnya height-nya 40%, ini kategori-kategori dalam itu ya, dalam kelas targetnya.
dalam kolom targetnya. Yang high itu ada 40% dari total baris, gitu. Yang medium ada 10% dari total baris, dan low ada 50% dari total baris. Maka yang akan menjadi NIR-nya adalah si low ini. Berapa? 50%. Gitu. Kan dia item paling gede kan ya? Karena proporsi tergedenya si 50%. Nah, otomatis jadi 50% yang bakal jadi NIR. Gitu. Kenapa ini ditampilin? Ini ditampilin gara-gara gini. Misalnya nih, ada kasus data kita tuh paling banyak ACC aja gitu. Jadi sekitar misalnya nih, ini kan 335 ya. Nah mungkin aja data kita tuh kayak berfokus di ACC aja. Jadi kayak misalnya 332-nya adalah ACC. 332-nya adalah ACC misalnya. Otomatis kan yang good dikit, ACC, ACC dikit, good dikit. Gitu kan ya? Nah, misalnya aku tulisin lah biar mudah paham ya. Jadi kenapa ini menjadi masalah? NIR tuh perlu ditampilin. Jadi kayak gini. Misal ini anak ACC, good, ACC sama fake. Nah, misalnya ini 332, ini 3. Ini 1. Kemudian ini 1. Kemudian kemudian ini 1 ya. Kemudian ini 1 juga. Ini kan dari kan 335 observasi ya. Misalnya distribusi dari kategori kita tuh kayak gini misalnya. 332-nya ACC, good-nya 1, ACC-nya 1, V-good-nya 1, totalnya 335. Nah, misalnya kayak gini. Jadi modelnya gimana nanti kalau misalnya model kita tuh kayak modelnya nggak berdasarkan apa-apa gitu. Dia nebak itu aja. Dia nebak kalau semuanya ini bakal ACC gitu. Dia kayak bukan dia nebak aja ACC gitu semuanya. Jadi dia tuh nggak ngeprediksi apa, nggak ada prediksi si good, siapa good, siapa ACC, siapa V good gitu. Jadi dia ngeprediksi si ACC aja. Jadi otomatis kan ini ngeprediksinya ini yang prediksi. Yang prediksi misalnya dia memprediksi semuanya 335. Nah gitu. Ya. Jadi ngeprediksi 335. Semuanya dianggap ACC. Otomatis kan yang ya kan salah ya, berarti ada yang salahnya. Si good salah karena apa sih namanya? Karena kan harusnya good ya. Dia diprediksi sebagai ACC gitu. Dia ngeprediksi ACC semua. Otomatis ini kan akurasinya gede ya. Karena kenapa? Kebanyakan data kita tuh kan si ACC nih. Kalau si modelnya memprediksi semuanya ACC, otomatis akurasinya tinggi. Kan ya, tinggal 332 dibagi 335 gitu. Kan? Nah, akurasi sampai 90% kan. Nah, ini jadi masalah nih. Jadi masalah misalnya kalau datanya distribusinya nggak merata gitu. Distribusi kategorinya nggak merata. Jadi penting untuk dilihat. Jadi berapa sih bagusnya NIR yang tepat gitu. NIR yang tepat otomatis banyak data ya. Banyak observasi. Banyak baris dibagi banyak kelas. Kan? Bagi 4 gitu. Berapa nih misalnya 335 335 kali 25% kan, bagi 4 gitu. Nah ini nilai dari persen ini yang lebih bagus gitu. Distribusinya merata antara ACC, good sama ACC sama V good gitu. Itu yang bagus nilai NIR-nya. Kalau ini dicek lagi nih, ini kan ya ternyata NIR yang ini 0,6836. Nah berarti mungkin proporsi yang tergedenya salah satu dari mereka ini, dari ACC, entah itu good, entah itu ACC atau V good gitu, salah satu dari mereka. Nah gitu, jadi kalau ini kan enggak itu ya, bagusnya kan 25% ya kalau kategorinya 4. Nah ternyata ini 0,68, berarti lumayan tinggi. Nah terus bagusnya lagi, akurasi itu harus beda jauh sama NIR. Akurasi itu bagusnya beda jauh sama NIR. Nah itu karena kalau percuma aja ya kalau akurasi kita nih 95% misalnya. Terus NIR-nya 95% juga. Ya itu percuma gitu. Karena kayak dia memprediksi satu kategori aja. Misalnya dia memprediksi ini anak ACC semua tanpa ada itu kan, tanpa ada outputin yang lain, hasil prediksi yang lain, anak ACC semua. Yang otomatis akurasinya tinggi gitu karena distribusinya nggak merata nih kelasnya.
Jadi bagusnya ini sebenarnya NIR-nya itu beda sama akurasi. Gitu, beda jauh sama akurasi. Makanya dibuat p-value nih, kayak menguji apakah ACC itu lebih besar dari NIR. Nah, p-value dari ACC lebih besar dari NIR adalah mendekati 0 nih. Berarti signifikan banget ya, bahwa akurasi itu beda banget sama ini, sama NIR-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kappa aku jujur nggak tahu nih, gimana ya, maknanya tuh kayak dari pengertiannya tuh lumayan ribet gitu. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya maknanya apa. Kemudian aku juga nggak tahu kenapa ini ada McNamara-Test ya. Oh, kurang tahu. Mungkin kalau nggak tahu juga sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada masuk yang ke sensitivity, specificity, dan seterusnya sampai ke bawah. Maknanya apa sih ini? Yang kelas ACC 0,8608, terus specificity 0,9609, mana yang kayak gimana? Jadi kayak gini nih ceritanya. Aku coba cariin tadi. Oke. Oh, ini. Nah, oke. Jadi ada sensitivity. Sensitivity itu namanya recall. Dia biasanya dipanggil recall kalau datanya itu 2x2. Matrix confusion matrixnya 2x2. Nah, itu bisa dipanggil recall. Karena kenapa? Jadi ada cerita yang positive value sama negative value nanti. Nah, adalah banyaknya prediksi positif yang benar, pengertiannya adalah banyaknya prediksi positif yang benar per total positif sebenarnya. Nah, apa sih yang dimaksud positif sama negatif? Nah, jadi kita definisi dulu nih. Kalau misalnya kelas ACC ya, sensitivity dari kelas ACC adalah 0,8608. Berarti yang positif itu adalah kelas ACC gitu. Selain kelas ACC adalah negatif. Jadi misal kelas ACC C sebenarnya positif ya. Maka selain ACC C sebenarnya negatif. Jadi, terus dikonekin aja nih maknanya sama sensitivity sama recall. Ini banyaknya prediksi dari positif yang benar per total positif sebenarnya. Total positif sebenarnya itu maksudnya yang aktual ya, total aktual. Jadi nih, gini. Misal nih sensitivitas prediksi kelas A, kelas itulah misalnya kelas ACC 0,8608 86 lah. Maka maknanya dari 100 kelompok A, 100 baris yang kelompok A itu 38 di antaranya, 86 di antaranya 86 di antaranya berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Gitu. Jadi kalau misalnya 0,86 berarti 86 di antaranya dari 100 kelompok A, dari 100 baris yang kelompok A, 86 di antaranya berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Nah, itu maksudnya sensitivitas. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya? Zah. Yuk. Itu misalnya 100 kelompok A itu emang harus 100 atau jumlah aslinya Ja? Jumlah aslinya kalau misalnya ada tahu jumlah aslinya. Oh, berarti Nih, 335 ya. Dari 335 kelompok A bukan 88 tapi 0,86 dari 335 itu ya. Oh ya, jangan yang 335. Soalnya 335 itu kan total semua baris kan. Ya. Cari aja yang tiga yang itu, yang ACC aja, yang kelompoknya ACC. Jadi misalnya nih, kita lihat ya. Sumari. Testing data. Ini data apa sih tadi? Testing data. Dolar. Ini kalau banyak pohon-pohon ya. Oh ya, kar dolar. Jangan yang kar. Testing data. P7. Nah, ini kan yang ACC-nya 79 ya. Nah, bisa dibahasain kayak gini. Dari 79 kelompok A. Ini kan ya. Karena ACC-nya ada 79 kan. Kelompok A ini ganti kelompok ACC. Kelas ACC lah. Atau kelompok sama aja. Kelas ACC
86 ini kita ganti. Nah, 86 ini berarti nggak 86 lagi. Jadi sesuai sama confusion matrixnya 68 kan? 68. Sesuai sama confusion matrixnya. Oh iya, mungkin teman bertanya ini 0,86 dapatnya dari mana sih? Dari gitu kan? Ya nanti kita lihat. Oke. Mana ya tadi? Oh ini. Berapa? 68. Ya. Dari 79 baris yang kelompok A, 68 diantaranya berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Itu yang dimaksud sensitivitas dari kelas ACC. Gitu. Cara ngitungnya gimana? Gini aja nih. Cara ngitungnya gimana? Ntar nih, kayak ada chat masuknya. Kok nggak kelihatan chat nih. Ya udah nih. Jadi ya tinggal gini nih, 68 per 68 tambah 2 tambah 9 gitu. 68 per 68 tambah 2 tambah 9 tambah 0. Nanti 68 per itu sih, per 79 tuh nanti. 68 per 79 itu hasilnya 0,8608. Gitu. Oke, nah, kalau penasaran ya kita coba. Kalau misalnya kita jumlahin ke bawah ya, kalau kita misalnya confusion matrixnya kita jumlahin ke bawah, ini bakal total dari semua baris yang ACC, baris yang aslinya ACC. Ini kalau jumlahin semua, total dari baris semua yang ACC. Oke, tadi berapa ya? 68 ya. 68 dibagi 68 tambah 2, 70, 79 ya. Bagi 79. Nah, 0,8607. 0,8608 ya kalau dibelatin. Oke, sama ya. Oke, lanjut. Sensitivity kayak gini. Kayak teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya tentang sensitivity? Nama lainnya recall ya. Ini kalau dipintain sama soal, gitu tuh cara nyarinya. Jadi sensitivity itu per kelas sebenarnya. Per kelas. Jadi misalnya ini ada kelas ACC kan. Ini ada berapa nih ramai kan ya? Kelas ACC 0,808. Kelas good 0,6363. ACC segini dan frequency segini. Jadi per kelas gitu. Jadi misalnya nih sensitivity dari kelas good ya. Berarti yang dianggap positif itu kelas good gitu. Yang dianggap positif itu kelas good. Selain kelas good itu dianggap negatif. Negatif itu kenapa positif negatif? Itu karena sesuai dari itu yang pengertiannya tadi. Sensitif adalah banyaknya prediksi positif ya. Positif yang benar berarti si good yang benar gitu. Kalau misalnya yang si good ini per total positif sebenarnya. Per total positif sebenarnya. Nah, total positif dari aktual gitu. Jumlahin ke bawah. Nah, jumlahin aja ke bawah. Terus 68 per 79 gitu. Kalau misalnya yang ACC. Kalau yang good berarti yang benar kan ini ya, yang 7 ya. Kan yang diagonal kan yang benar ya. Berarti 7 per 11 nih. 7 per 11. Kita lihat sama nggak 7 per 11? Mana tadi kalkulator? Ya nggak benar ya. 0,636 nanti dapatnya. Nggak aja benar. Oke lanjut. Nah gitu. Jadi kalau misalnya angka ini pengen diinterpretasiin, misalnya kita dapat angka sebarang gitu kan, sensitivity-nya 0,8608 misalnya. Nah kita jadiin 100 aja, dianggap 100 aja. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, anggaplah kita nggak tahu ya ini berapa sih total ACC semuanya misalnya. Terus kita dikasih tahu sensitivity-nya 0,8608, berarti anggap aja 100 dulu. Berarti nanti 86 sampai 87 ya. 80 sampai 87 observasi itu dianggap benar. Nah, mirip yang kayak apa ya miripnya? Ya, gitulah ya. Oke, lanjut. Ya, berarti sensitivity itu kayak itu ya, apa? Berapa persen kebenaran dari model itu ya, Zaya? Iya, berapa persen kebenaran dari model ini dalam mengklasifikasikan si kelas tertentu. Kelas tertentu ini kalau di kasus ini kelas A ya. Nah, kelas ACC gitu kan. Nanti dia beda-beda tuh per ACC, per kelas. Ada ACC, ada good, ada ACC, ada good. Jadi kayak seberapa benar dia memprediksi ACC per total semua total semua ACC. Total semua ACC yang ada di testing.
Nah, kita kalau menghitung sensitivity ini kita harus tahu yang benarnya gitu. Kita harus tahu yang benarnya berapa. Kalau nggak tahu gitu kita nggak bisa ngitung kelas ACC. Karena kan per kelas yang sebenarnya kan ya, per total ACC yang sebenarnya kan. Nih, per total positif sebenarnya gitu. Harus tahu nih yang sebenarnya berapa. Kalau kita nggak tahu kita nggak bisa ngitung. Nah, gitu sih. Jadi per itu ya, per kelas ceritanya. Kalau akurasi ini total berapa persen yang benar dari itu, dari semua, dari total observasi yang dilakukan, total data. Jadi kalau misal 0,92 berarti 92 dari 100 observasi itu prediksinya benar. Nggak ada dia nge-spesifikkan kalau akurasi buat ini, akurasi buat ini. Ada sih kalau misal akurasi per kelas itu ada nih, akurasi per kelasnya nih, ACC ini. Sensitivity lah dia, kayak akurasi per kelas ya sebenarnya. Akurasi per kelas. Yang totalnya udah disesuaikan berapa banyak ACC yang asli. Nih, nih kalau teman-teman pengen copy ya, ini aku taruh aja di chat. Atau aku save dulu ya. Save dulu aja nih. Desktop. Mulai. Interpretasi. Coba kirim ya, kayak biar teman-teman bisa melihat juga. Oke. Aku nggak bisa buka chat dong. Tapi. Ya udah nanti aku kirim ke nanti lah ya. Ini nggak bisa buka chat soalnya. Nih, lanjut aja ya. Oh bisa, kayak nih. Aku kirim di chat. Oke. Nah tuh. Udah belajar. Oke. Lanjut. Ya, ini jadi ini lumayan penting interpretasinya karena model apapun nanti mungkin aja ditanyain sensitivity-nya, terus ditanyain akurasinya, terus mungkin kalau ada any error mungkin ditanyain gitu kan. Bisa aja. Jadi ini terlepas dari model apa yang digunain, model terlepas dari algoritma yang digunain. Oke, lanjut. Oke. Kemudian ada lagi istilah-istilah yang ini nih, kalau misalnya dari soal cutting kemarin, yang ditanyain tuh ada 3 apa 4 gitu. Oke, bentar. Yang ada 3 atau 4 gitu. Yang ditanyain tuh no information rate nggak ada sih. Yang ditanyain recall, sensitivity, kemudian precision. Precision tanyain nggak? Oh iya, precision ditanyain. Specificity nggak ditanyain. Kemudian yang ditanyain nih F1, F1 statistik. Nah, sebenarnya yang rata-rata harmonik dari presisi sama recall aja sih. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa nih mana sensitivity misalnya nih. Oke, ini udah tadi precision ya. Sekarang adalah precision adalah banyaknya prediksi positif yang benar, ya, prediksi positif yang benar per total prediksi positif. Nah, bedanya sama sensitivitas tadi kan per total yang benar kan, yang sebenarnya, per total positif yang sebenarnya. Kalau ini per total prediksi yang positif. Jadi kalau dicek dari tabelnya tuh, kalau misalnya dicek dari conversion matrixnya, 68 per 68 ditambah 3, ditambah 7, ditambah 0. Nah, itu yang apa tadi namanya? Precision. Adalah banyak prediksi positif per total prediksi positif. Total prediksi positif yang prediksi positifnya kan si positifnya ACC kan ya. Prediksi berarti orang yang ini kan, yang baris kan. Nah, berarti 68 per 68 tambah 3 tambah 7 tambah 0 gitu. Nah. Oke. Ya, terus nih, maknanya gimana sih?
Nah, misal presisi dari kelas A adalah 0,59 misalnya. Kelas A adalah 0,59. Artinya dari 100 prediksi positif, 59 di antaranya berhasil diprediksi dengan benar oleh modelnya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu berapa prediksi positifnya, berarti kan tinggal jumlahin aja ya barisnya. Nih, barisnya ada berapa nih? Total dari baris yang ACC. 68 tambah 3, 10, 78 ya. 78 berarti 68 per 78. Ya, 68 per 78. Berarti nanti artinya dari 78 prediksi yang positif, 68 diantaranya itu berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Oke, gitu deh. Kemudian lanjut lagi. Ini ada yang mau tanya ini nggak? Precision. Lanjut, Kak. Lanjut. Specificity sekarang adalah banyaknya prediksi negatif. Nah, ini kebalikannya. Prediksi negatif yang benar per total negatif sebenarnya. Nah, spesifisitas adalah banyaknya prediksi negatif yang benar per total negatif sebenarnya. Oke. Misal specificity dari 0,9609 dari kelas ACC misalnya. Nah, itu dia dapatnya 0,609 itu dari mana sih sebenarnya? Nah, tinggal gini nih. Jadi dicek dulu, kita definisiin. Yang positif kan si ACC ya. Nah, yang negatif berarti selain ACC. Berarti good, ACC, V good gitu kan. Nah, ya total negatif sebenarnya. Berapa sih total negatif sebenarnya? Nah, total negatif sebenarnya itu ini. Bentar. Negatif sebenarnya total negatif, prediksi negatif dari ACC. Nah, dia kan memprediksi itu ya, memprediksi nilai asli dari ACC itu 68 nih, yang ACC yang benarnya. Maka yang total prediksi yang negatif berarti yang selain 68, tapi yang ke bawah gitu. Kan total prediksi yang negatif kan. Berarti 2 tambah 9 tambah 0. 2 tambah 9 tambah 0 berapa? 2 tambah 9 tambah 0, 11 kan? 11 per 11 per berapa nih? Per total negatif sebenarnya. Total negatif sebenarnya itu bentar berapa ya? Kemarin berapa ya? Oh, bentar. Ini berapa tadi? Specificity 0,609 total negatif yang sebenarnya. Bentar. Oh, lupa ya. Spesifiti adalah banyaknya prediksi negatif yang benar. Prediksi negatif yang benar itu, ya, prediksi negatif yang benar. Berarti prediksi negatif yang benar ini ya, 7 tambah 22 tambah 12. Ini. Nah, oke. Specificity dari kelas AC. Ini sama dengan prediksi negatif yang benar. Prediksi negatif yang benar berarti yang selain ACC kan. Yang negatif itu kan selain ACC. Terus yang benar siapa? Yang benar yang 7, 22, 12. Nah, ini berapa nih? 7 tambah 22 tambah 12. 29 tambah 12, 41 ya. 21. 24 berapa nih? 7 tambah 2.
229 per tambah 12 berapa? 241 ini. Kemudian nggak salah ya? Ini. Terus per yang salah. Per total prediksi yang negatif. Total negatif sebenarnya. Total negatif sebenarnya berarti 335 dikurang 78. Ini benar ya? Udah lupa kemana. Ini 241 bagi kurang 335 kurang 78. 335 kurang 78. 57. Nah, bentar. Nih. 24 berapa nih? 0,93. Nah, beda nggak? Beda kan kayaknya. 0,93. Ini salahnya 245 sih. Lupa. Kenapa 241 ya? 7. 78 apa 79? 278. Berapa ya? Bentar. Okay. Spesifiknya adalah banyak prediksi negatif yang benar. Ini kan 7 tambah 22 tambah 12. Ini tuh 229 tambah 12. 241. Kan ya benar ya? 241. Per total negatif sebenarnya. Total negatif sebenarnya tuh Jadi nilai spesifisitinya berapa, Zak? ini 0,609. Total negatif sebenarnya. Bentar, 245 bagi 244 bagi 255 berapa sih? Kan. Itu maksudku 78 itu dari mana? Yang 335 dikurang 78. Oh, itu. Bentar. Total negatif sebenarnya. Apa ya? Total negatif sebenarnya. Kalau di atas nih, precision, enggak, sensitivity atau total positif sebenarnya. Oh, mungkin gini nih. Mana tadi ya? 3 tambah 7 tambah 4. Kok 78 ya? Kok berapa sih tadi? 78. 68 harusnya. Coba, oke. Tadi 244 ya. 2, bukan. 68 tambah 7. 7 tambah 222. Itu 229. Tambah 12. 241. 241. Nah, total negatif sebenarnya itu adalah 335. 335 dikurang 68. Berapa ya? Kok malah 68 berarti mungkin kecil dong bukannya? 68 itu berapa? 267. 267. Berapa ya? Oh, bukan deh. Ya makin kecil. Menurutku yang mana? apa
negatif sebenarnya itu berarti penjumlahan dari semua kotak semua kolom yang di kanan kan, berarti di kanannya ACC maksudnya. Oh, gitu ya. Berapa tuh jadinya? 335 kurang aja sama 79. Oh, 335 kurang. Oh iya benar kayaknya. Berapa tuh? Dapat nggak? Sama nggak hasilnya? Coba. Oh iya, deh. 335 kurang 79. Oh iya benar. 335 kurang 79. 256 ya? Berarti 241 kurang 256. Beda aja hasilnya. Beda ya? Iya di kanan ini. Selain ini berapa nih? 79. Enggak. Ya. Itu kan yang kita prediksi yang ACC kan. Terus yang sebenarnya berarti kolom ke bawah berarti 11. Terus yang prediksi berarti kolom kanan, baris kanan kan, berarti 10. 10 bagi 11? 10 bagi 11 berapa? Ya agak jauh sih. Tambah jauh, Okay. 0,909 hasilnya. Coba lagi kita perhatikan lebih jelas. Banyak prediksi, mana tadi? Specificity. Banyaknya prediksi negatif yang benar. Prediksi negatif yang benar itu yang mana? Yang ini kan, 7 tambah 22 tambah 12. Itu udah pasti di atasnya 241 ya. 229 tambah 12 tambah 12 241 kan, atasnya udah pasti 241. Nah sekarang bawahnya ini siapa nih? Total negatif sebenarnya. Total negatif sebenarnya tuh ya harusnya 335 dikurang 78 ya. 335 dikurang 78. 257. 1. 93 malah dapatnya. Udah kita itu dulu ya. Adalah banyaknya prediksi negatif yang benar per total negatif sebenarnya. Coba deh. Oh ya kita balik ke sumbernya, sumber rujukannya. Specificity also refer us to negative rate shows the proportion of negative class correctly predicted. Berarti proporsi dari Buffett work. Kalau ini dia nggak definisiin negatif itu yang paid, positif itu yang defaulted. Gitu. Negatif itu yang paid, positif itu defaulted. Ini positif, ini negatif. Oke, adalah proporsi dari who paid that were correctly predicted. Ada proporsi antara orang yang paid, ya, orang yang negatif, per that were correctly predicted. Dia bilang kayak ini, A dibagi A plus C. A dibagi A plus C. Oh, ke bawah ding. Oh ya, A dibagi A plus C. Ini A dibagi A plus C. Coba. Oh iya, dia prediksinya sebelah sini ya. Ini aktual nih, ini benar juga sih. Ntar dulu. Prediksi.
Astro betul, astro negative red. Shows the proportion. Dia ini kayak baris kolom A. Ini sel yang A. Per sel A plus C. Sel A plus C. Oh, kayaknya nih. Coba deh. Ini sel A ya. Per 10 per 2 tambah 9 tambah 1. Terus 9 tambah 1, 12. Juga ya. We show the proportion of the sulfate were correctly predicted. It is given sel A per sel A plus C. A per A plus C. Negatif. Negatif. Tujuh tambah 222 1 ya. 1 per 10. Udah lah ya. Aku kurang tahu juga nih sebenarnya nih. Jadi ya, kemarin dapat soalnya. Tapi aku lupa apa yang dijumlahin. Yang pasti tuh yang bener nih, yang atasnya 241 nih. Coba ya, 241 dikali berapa nih biar bagus. 241 kalau misalnya 0, sekian 241 berarti X sama dengan 241 per 241 per 0,9609 bagi 0,6 0,96 9609 09 251 itu apa? Bagi 251 enggak juga sih. Satu bagi 3 tambah 7 10 tambah 4 14 tambah 14 tambah 1 15 tambah 15 tambah 11 26 tambah 241 ya juga ya. Udah lah ya. Udah lah. Kita lanjut aja. Nih terus sebenarnya aja. Udah kesian juga nih udah direkamin ya. Udah dilanjut. Ada specificity nih. Udah ya. Kemudian ada F1. F1 tuh sebenarnya rata-rata harmonik